Oke. Oke. Baiklah, mungkin langsung kita cek aja jawaban yang benar itu apa gitu ya. Jawabannya adalah so Ice nice breaking. nih. Ini sosis. Siapa sih yang nggak suka sosis? Teman-teman pasti suka semua kan ya. Oke, sebentar. Oke, kita ke next soal. Suaranya apakah terdengar jelas, teman-teman? Jelas ya? Oke, baiklah. Mungkin aku lanjut lagi ya. Aman ya kok? Oke. Baiklah, kita ke next soal. Nah, petunjuknya ada manisnya nih. Kira-kira logo apakah ini? Mineral, kata Kak Hilal. Wah, ini langsung gercep nih pada, oh jangan-jangan ngestok nih minuman ini ya di rumah. Mineral, mineral. Oke, masih kecil kah suara aku? Aqua, kata Kak Subhan. Oke. Oke, teman-teman, apakah suara aku masih kecil? Aman ya? Baiklah. Oke, baiklah. Mungkin ini jawabannya ada yang mineral, terus tuh ada yang berbeda nih, aqua. Kita langsung cek. Jawabannya adalah oke, jawabannya mineral nih teman-teman. Bener banget nih untuk teman-teman yang ngejawab mineral. Kita ke next soal, apakah masih ada nih ya? Kita cek dulu. Oh, ternyata masih ada nih teman-teman. Petunjuknya jelas lebih enak gitu. Wah, kapal api, kapal api. Ini apakah teman-teman minum kapal api ini? Oke, kapal api. Kapal api juga. Oke, mungkin langsung kita lihat ya. Jawabannya adalah bener banget nih, kapal api. Oke, baiklah teman-teman nih keren-keren banget ya ice breakingnya. Wah, pada bener semua dan semangatnya boleh banget nih teman-teman. Keren nih. Kita ke next soal. Hmm, 3D, 3D, 3 dimensi kira-kira apa ya? 3D. Hmm, dijilat, dicelupin. Satunya apa nih? Oreo, Oreo. Ini makanan yang enak nih. Oreo. Oh, Kak Hilal kalah. Cepet nih. Biasanya tadi Kak Hilal terus-terusan nih. Oreo, Oreo. Oke, ada jawaban yang berbeda, teman-teman? Oke, baiklah. Mungkin pada satu suara ya dari tadi jawabannya itu. Langsung aja. Oh, Goriorio, Kak. Oke. Kita cek jawabannya adalah Oreo nih. Bener banget teman-teman yang ngejawab Oreo. Oke, kita ke next. Apakah masih ada ya ice breakingnya? Kita cek dulu. Oke, teman-teman. Ternyata ice breakingnya udah habis nih. Selanjutnya kita dokumentasi dulu nih untuk foto bersama. Aku izin untuk stop share screen dulu. Oke, teman-teman boleh aktifin kameranya dong. Aku mau lihat wajah cantik dan gantengnya. Oke, boleh aktifin ya. Untuk teman-teman yang nggak bisa gunain background, itu nggak apa-apa. Oke. Ayo nih teman-teman, kita dokumentasi dulu nih, validasi wajah, screenshot dulu. Boleh untuk aktifkan kameranya dulu ya. Ini apa nih? Oke, aku mulai ya teman-teman di slide 1. Aku SS di slide 1, 3, 2, sebentar. 3, 2, 1.
Kita ke slide 2. 3, 2, 1. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya akan aku serahkan ke Kak Fahri nih untuk penyampaian materi. Silakan Kak Fahri. Oke, thank you Kak Safira. Ya, selamat malam teman-teman semua. Tadi aku lihat di kolom chat masih pada semangat nih. Meskipun udah jam 8, biasanya ini udah waktunya rebahan di kamar. Tapi teman-teman masih semangat untuk belajar. Semoga ya yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Aku share screen dulu. Oke, apa sudah terlihat layarku? Sudah terlihat Kak aman. Oke, aman ya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi seperti yang tadi disampaikan sama Kak Syafira, jadi aku nanti yang akan jadi mentornya teman-teman selama 1 bulan ke depan. Jadi nanti kita akan belajar bareng tentang digital marketing mulai dari dasar yang fundamental, yaitu di sesi pertama ini funneling marketing, sampai nanti kita akan belajar bareng tentang ads juga, baik itu Meta maupun Google. Nah, kalau tadi Kak Syafira udah kenalin aku nih, pengalaman kerjaku dan karirku selama ini seperti apa. Aku mau kenalan juga nih sama teman-teman. Mungkin bisa kirim di kolom chat. Sekarang lagi sibuk ngapain nih? Lagi kuliah kah? Atau lagi kerja kah? Atau mungkin ada yang punya bisnis? Bisa share di kolom chat. Baru lulus kuliah kak, aku sibuk ngedit video. Oke, apa ada yang udah kerja jadi digital marketing mungkin? Jadi copywriter plus palu gada juga sih di kantor. Nah, ini biasanya banyak nih perusahaan yang job desk-nya satu, gajinya satu, tapi kerjaannya 1.000. Sering tuh kayak gitu. Jadi jabatannya copywriter tapi suruh ngedit Canva juga, suruh bisa Photoshop bahkan harus bisa nge-ads kayak gitu. Oke, berarti kebanyakan juga ada yang sudah kerja ya, ada yang kuliah, ada yang freelance. Oke. Jadi nanti materi yang bakal aku bawain pada malam hari ini, kita bakal bahas yang umum dulu, yaitu tentang funneling marketing. Kalau di layar teman-teman bisa lihat di sini ada meme-nya Drake. Jadi kebanyakan orang itu biasanya merasa bahwa marketing itu cuma tentang menjual, lalu ada yang beli. Sementara mereka tidak banyak memahami bagaimana tahapan setiap customer itu sebelum membeli itu seperti apa. Dan mungkin sedikit cerita, jadi aku sering interview entah itu staff ataupun intern. Ketika aku tanya pengalaman mereka dan aku tanyakan bagaimana mereka membuat sebuah strategi atau tahapan customer, itu kebanyakan masih belum paham. Mereka ngertinya cuman ya bikin konten, kemudian konten ini nanti goals-nya untuk apa, mereka itu nggak ngerti. Nah, maka dari itu marketing funnel ini jadi salah satu hal yang paling penting. Karena itu karena ini tuh seperti kerangka berpikir. Kalau teman-teman semisal bikin skripsi itu kan pasti ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nggak tiba-tiba skripsi bikin kesimpulan kan. Nah, sama. Digital marketing pun demikian. Nggak tiba-tiba langsung ada hasilnya atau bikin kesimpulan, tapi harus ngerti step by step-nya seperti apa gitu. Nah, mungkin aku mau tanya juga nih buat teman-teman, apa sudah ada yang ngerti funneling marketing itu apa? Mungkin coba kasih jawabannya di kolom chat juga, biar kita diskusi bareng nanti sebelum aku jelasin lebih dalam nih terkait funnel marketing itu seperti apa strateginya. Mungkin bisa kirim di kolom chat tingkat temperatur calon customer. Waduh, ini ada suhunya berarti ya kalau temperatur. Yang lainnya ada jawaban proses audiens untuk membeli produk. Oke, betul. Alur pembelian customer mulai kenal sampai beli produk. Oke. Ada jawaban lagi yang lain teman-teman tentang funnel marketing mungkin?
Mungkin tadi yang sudah pernah kerja jadi copywriter atau freelance tadi untuk desain, ada yang tahukah definisi dari funnel marketing itu apa? Strategi pemasaran. Oke. Jadi mungkin aku jelasin singkat dulu terkait marketing funnel ya. Jadi sebenarnya marketing funnel itu seperti sebuah saluran yang menjelaskan tahapan dari customer itu sebelum membeli sebuah produk. Jadi terciptanya audiens menjadi customer itu ada tahapannya. Nah, tahapan ini biasanya disebut marketing funnel. Kenapa disebut funnel? Karena biasanya itu bentuknya seperti corong. Kenapa corong? Karena yang di bagian atas itu biasanya lebih banyak kuantitasnya dibanding yang di bagian bawah. Atau di bagian awal itu biasanya lebih banyak audiensnya dibanding yang di bagian akhir. Jadi marketing funnel itu bisa juga beberapa orang menyebutnya biasanya alur marketing atau ada juga yang bilang customer journey. Sebenarnya sama aja. Tujuannya adalah untuk mengetahui tahapan setiap customer atau setiap audiens berubah menjadi customer itu seperti apa kayak gitu. Nah, hari ini nanti aku akan lebih banyak jelasin marketing funnel ini ke arah praktik dibanding teori, di mana goals-nya dari marketing funnel ini tuh sebenarnya adalah agar teman-teman bisa bikin strategi itu secara objektif. Jadi ketika bikin strategi digital marketing itu nggak bisa sekedar bikin campaign A karena dirasa bagus atau dirasa baik. Karena bagus, baik, menarik itu kan hal-hal yang relatif, hal-hal yang subjektif. Nah, adanya marketing funnel ketika diimplementasi kita bisa mengerti pada setiap tahap itu problemnya apa berdasarkan data dan juga fakta, sehingga nanti strategi marketingnya bisa dibentuk atau dibuat secara objektif kayak gitu. Nah, ini mungkin formula funnel marketing yang ya mungkin teman-teman bisa screenshot atau mau dicatat atau mungkin nanti terkait PowerPoint-nya juga bisa di-share gitu. Jadi formula funnel marketing itu sebenarnya ada banyak dan sudah berubah atau berevolusi beberapa kali lah. Nah, yang paling umum itu disebut namanya AIDA. Di sini ada yang kalau copywriter biasanya tahu tuh AIDA itu apa. Jadi AIDA ini pada dasarnya adalah formula funnel marketing yang paling dasar, di mana meliputi 4 hal, yaitu attention, interest, desire, action. Atau sederhananya, customer sebelum dia melakukan pembelian, itu dia harus perhatian dulu atau harus sadar dulu dengan brand kita. Kemudian mereka tertarik. Ketika tertarik, mereka kemudian ada motivasi atau dorongan untuk membeli. Kemudian baru mereka action atau membeli. Nah, ini formula yang paling sederhana dalam funnel marketing. Di mana goals dari AIDA itu adalah pembelian. Tapi AIDA ini karena terlalu umum, biasanya beberapa profesional digital marketing itu nggak cuma targetnya itu sekedar untuk pembelian produk, tapi juga harus bisa menciptakan customer yang loyal terhadap brandnya atau terhadap produknya agar bisnisnya bisa terus berkembang. Maka adalah yang disebut AIDA plus L atau biasa juga ada yang nyebut AISAS, di mana sebenarnya mirip dengan AIDA, cuman ditambah dengan loyalty. Jadi ketika orang sudah membeli, mereka membeli kembali atau melakukan repeat order. Nah, jadi AIDA plus L ini itu adalah perkembangan atau evolusi dari formula AIDA itu sendiri. Nah, kemudian ada tahapan lagi yang jauh lebih dalam, yaitu AIDA plus L dan juga A. Di mana L tadi adalah loyalty, dan yang terakhir adalah advocacy. Nah, advocacy ini apa? Advocacy itu adalah ketika pembeli ini sudah melakukan pembelian terus-menerus, selanjutnya mereka akan mempromosikan atau membagikan produk kita kepada orang lain, di mana orang lain ini bisa temannya, di mana bisa keluarganya, atau bahkan followers dia di sosial media. Mungkin customer kita ada yang konten kreator atau influencer. Nah, AIDA plus LA ini biasanya adalah formula funnel marketing yang paling komprehensif lah atau paling kompleks. Jadi kita bisa men-track atau menganalisa customer journey dari awal dia aware sampai dia membagikan brand kita atau secara sukarela menjadi BA gitulah istilahnya. BA di brand kita dan produk kita. Nah, funnel marketing ini teman-teman harus bisa pahami dengan betul karena ini nanti akan berhubungan juga dengan campaign ads dan juga Google.
Dimana nanti ketika kita bikin campaign, itu tentunya akan ada goals-nya. Goals-nya ini mau di tahapan funnel mana? Mau di attention atau awareness, mungkin ke interest kah, atau ke desire kah, atau ke action kah, atau bahkan juga bisa retargeting ke customer-customer kita yang sudah pernah melakukan pembelian sebelumnya. Nah, maka dari itu formula funnel marketing ini mungkin teman-teman bisa screenshot atau teman-teman bisa catat. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan atau yang dibingungkan bisa langsung ditanyakan di sesi ini karena di sesi selanjutnya kita udah bahas lagi ke topik-topik yang lainnya kayak gitu. Oke, kini ini aku stay dulu. Mungkin teman-teman ada yang mencatat atau ada yang screenshot gitu. Oke, clear ya. Nah, sebelum aku jelasin praktiknya lebih dalam dan indikator dari setiap funnel marketing, bagaimana cara kita ngukurnya, bagaimana strateginya, aku mau kita main Slido dulu nih, biar kita refresh lagi, biar nggak ngantuk nih dengerin materi aja. Ini aku izin stop share dulu ya. Oke. Teman-teman bisa join ke link yang aku kirim di kolom chat itu. Mungkin aku tunggu sekitar 3 sampai 5 menit ya. Jadi nanti aku akan ada beberapa pertanyaan yang ya teman-teman nanti bisa jawab. Oke, udah pada masuk. Mungkin yang udah masuk bisa confirm di chat. Kalau ada yang trouble belum masuk bisa sampaikan juga di kolom chat. Oke, sudah Kak. Sudah, oke ada 3, 4, oke. Ada yang nggak bisa masuk mungkin dari teman-teman? Oke, aku tunggu sampai 20-30 ya. Tampilan masuknya nanti kayak gimana ya, bentar. Tampilan masuknya nanti ada barcode aja sih, jadi belum ada pertanyaannya karena belum aku mulai. Oh iya betul, there are no active poll karena belum aku mulai. Nggak perlu login, tinggal join aja. Nanti, oke. Oke, udah join semua atau ada yang belum? Oke, karena ini udah cukup banyak yang join. Ini aku mulai ya sambil share screen. Oke, layarku sudah terlihat ya, teman-teman. Oke, aku mulai ya. Nah, pertanyaan pertama nih, ngomongin awareness tadi. Kira-kira apa indikator pada funnel tahap awareness? Atau kita tuh mengukur awareness lewat mana? Lewat pembelian kah? Atau lewat orang likes kah? Atau lewat mana nih dari teman-teman? Oke, ini ada yang ngomong attention. Oke, attention ini sebenarnya nama lainnya dari awareness. Oke, ini ada yang jawab likes. Ada lagi lainnya? Oke, attention. Oke, reach. Wah, ini banyak yang jawab. Ada sekali jawab langsung banyak nih. Ada volume pencarian, viewers, calon customer tahu produk kita. Ah, Lili ini siapa nih? Nama orang Lili ini kayaknya.
Oke, ada jawaban lagi lainnya? Ada 17 nih yang jawab lainnya. Oke, ada impression. Oke, reach impression yang paling banyak nih jawabannya. Komentar, SERP. Oke. Oke, kurang lebih jawabannya teman-teman benar semua sih. Walaupun ada beberapa yang tipe ya. Oke. Oke, masih ada yang mau jawab? Aku tungguin nih. Oke, udah clear semua ya. Udah ada 24 yang jawab. Aku lanjutkan lagi. Kalau ini tadi kita ngomongin awareness. Nah, setelah awareness berarti kita bakal ngomongin sekarang interest. Nah, apa tolak ukurnya atau kita mengukur interest itu dari mana? Coba teman-teman tulis jawabannya atau kirim jawabannya. Oh, langsung pembelian nih. Banyaknya lead yang masuk. DM. Ada jawaban lain? Customer bertanya. Oke. Ada lainnya? Likes. Oke. Ada yang lain? Lead. Oh, ada yang udah ngerti leads juga ya. Oke, jawaban paling banyak ternyata likes ya. Ada jawaban lain mungkin teman-teman? Ada yang jawab save, engagement rate. Oke. Klik. Klik ini klik apa nih maksudnya nih? Klik website kah atau klik di link yang ada di bio kah? Jumlah views, like dan komen. Oke. Oke, ada yang jawab komen, membagikan konten, kebutuhan. Oke, DM nih maksudnya DM Instagram ya, direct message ya. Ada jawaban lain? Banyaknya leads yang masuk. Oke. Save, share. Oke. Ya, kurang lebih jawabannya juga sudah benar dari teman-teman. Sebenarnya juga udah cukup memahami terkait tadi yang aku jelaskan gitu. Oke, kita lanjut ya. Mungkin masih ada yang mau jawab. Silakan. Oke, clear. Kita lanjut ya. Setelah interest, nah ini biasanya yang agak rancu atau agak membingungkan, yaitu desire. Nah, kalau tadi interest, kalian ngomongin likes, ngomongin leads. Kalau desire berarti tolak ukurnya di mana? Coba teman-teman kirim jawabannya. Oke, ini responnya agak kurang cepat. Bingung atau gimana nih? Comparison, oke, ini membandingkan ya maksudnya. Bertanya tentang produk. Oke, ada yang lain? Mungkin kalau teman-teman biasanya mau beli produk di Shopee atau Tokopedia, biasanya teman-teman masukin di mana dulu tuh produknya? Add to chart itu. Oke, benar. Ada lagi yang lain? Mungkin kalau teman-teman sebelum ikut bootcampnya Yoda Academy nih, sebelum bayar, teman-teman biasanya ngapain dulu tuh? Kalau tadi kan produk, oke, ada yang jawab free trial, oke. Memesan, wishlist, oke. Oke, oke, teman-teman proaktif dan interaktif semua nih. Aku jadi semangat juga nih ngajarnya. Oke, ada lagi yang mau jawab? Ini nih yang paling banyak jawabannya kok perbandingan sama compare nih. Maksudnya perbandingan gimana nih? Oke, keraguan, memesan, melihat testimoni, permintaan demo atau trial produk. Oke, oke, masih banyak yang mau kirim melihat testimoni. Oke, oke, clear. Jadi dari teman-teman jawabannya sudah ya ham benar semua lah. Kurang lebih mungkin beberapa ada yang jawabannya mungkin kayak masih ikut-ikutan yang lain, tapi kurang lebih udah
benar. Jadi dari yang aku jelaskan tadi, baik awareness, interest, dan juga desire, itu kita harus benar-benar bisa menganalisa semuanya itu dengan jelas dan konkret. Nah, jelas dan konkret itu seperti apa? Sebentar. Ini aku share lagi ya. Udah keluar lagi ya dari layarku ya. Oke, aman ya. Oke, nah setelah tadi teman-teman sudah jawab tuh mulai dari awareness, interest, desire, tolak ukurnya apa. Mungkin aku jelasin ya. Jadi pada setiap tahapan teman-teman tuh harus bisa membuat sebuah indikator atau tolak ukur yang bisa dinilai berdasarkan angka. Jadi kan indikator itu kan ukuran. Nah, ukuran itu kan biasanya kuantitatif ya, nggak bisa dengan hal-hal yang sifatnya itu abstrak. Jadi contohnya semisal tadi ngomongin attention. Attention misal didefinisikan indikatornya adalah mengenal produk. Nah, bagaimana caranya kita tahu dari audiens atau calon customer ini mengenal produk kita? Itu harus bisa ada angkanya, jumlahnya berapa, dan mereka mengenalnya lewat mana, itu semuanya harus bisa didefinisikan secara objektif. Nah, kita mulai dulu dari yang awareness lah atau attention. Jadi attention itu bisa dinilai dari reach sosial medianya teman-teman. Jadi reach sosial media itu kan bisa dilihat dari Instagram atau dari TikTok. Dan ini di aplikasinya sudah bisa diakses semua lah melalui analytics atau insight dari setiap sosial media masing-masing. Nah, kalau blog view, teman-teman bisa lihat juga dengan Google Analytics. Atau kalau teman-teman punya tools SEO kayak Ahref atau Uber Suggest dan sebagainya, itu teman-teman bisa cek juga traffic websitenya atau views dari setiap blog, dari setiap artikel itu berapa. Nah, ketika teman-teman bisa mengukur atau mendefinisikan, itu nanti bisa didata. Attention kita itu sebesar apa, dalam setiap bulan itu naik ataukah turun, kemudian ketika naik dan ketika turun itu harus seperti apa. Nah, dalam attention, strateginya agar teman-teman bisa meningkatkan attention ke banyak audiens, itu biasanya kuncinya 3. Kalau ini kita ngomongin attention ya. Pertama adalah SEO, kalau kita ngomongin website. Jadi kita harus bisa menemukan keyword yang benar-benar relevan dengan website kita atau dengan konten kita. Dan kita punya kemampuan untuk memenangkan keyword tersebut, yaitu dengan strategi search engine optimization tentunya. Nah, SEO ini strateginya biasanya kalau basic aku ajarin ke timku, itu adalah cari keyword yang orang cari itu banyak atau keyword volume, jadi orang mencari dalam sebulan itu banyak. Tapi keyword difficulty-nya atau kompetisinya itu sedikit. Nah, cara lihatnya gimana? Kalau teman-teman nggak punya tools berbayar SEO, teman-teman bisa pakai Google Trend. Jadi di Google Trend teman-teman bisa cari keyword apa yang sedang rame diomongin orang yang berhubungan dengan bisnisnya teman-teman. Kemudian untuk mengukur kompetitornya, teman-teman bisa cari di Google. Kemudian cek di situ website-website yang posisinya di atas. Itu websitenya siapa? Kalau brandnya itu brand besar, contohnya seperti brand berita, entah itu CNN, Kumparan, itu lebih baik dihindari dulu. Kalau websitenya teman-teman masih baru. Kenapa? Karena akan sulit untuk menang dengan website yang sudah terbukti authority-nya atau credibility-nya itu tinggi. Nah, maka dari itu kuncinya 2 untuk SEO ini. Cari keyword yang volumenya tinggi, tapi kompetisinya juga rendah. Kalau di Google bisa cari di Google Trend dan di Google SERP. Kalau di Marketplace, teman-teman bisa buka Seller Center dan di iklan biasanya akan ada setiap keyword itu volumenya berapa setiap bulan. Dan dicari nanti di kolom Marketplace-nya kompetitornya siapa saja, biayanya berapa, per klik itu nanti bisa ketahuan. Nah, teman-teman bisa kejar yang volumenya tinggi tapi kompetisinya rendah. Kemudian kedua itu kita ngomongin hook. Jadi hook atau biasanya disebut clickbait itu penting juga, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin attention ya. Jadi clickbait itu mesti ada dalam setiap konten. Kenapa? Ya karena ketika kita bikin konten itu tidak lepas dengan tentunya algoritma. Jadi kalau kita pakai keyword-keyword tertentu yang memang dicari oleh banyak orang yang bikin orang stay dalam 3 detik pertama, konten kita itu akan mudah untuk di-boosting oleh algoritma atau oleh platform digital masing-masing. Nah, yang terakhir, teman-teman bisa ikutin tren. Seperti yang tadi aku jelaskan, bisa lihat di Google Trend, atau kalau misal punya Twitter, bisa cek di bagian trendingnya sedang apa, atau di explore, atau di FYP, kayak gitu. Itu bisa teman-teman riset nanti. Yang kemudian selanjutnya ada juga
interest. Jadi ketika tadi ngomongin attention, di mana orang-orang itu sadar dengan brand kita, selanjutnya kita harus bisa mendefinisikan calon audiens ini tuh tertariknya seperti apa. Nah, tertarik ini tuh banyak sekali definisinya, tapi teman-teman harus kembali lagi seperti yang aku jelaskan, harus bisa diukur secara objektif berdasarkan angka. Dimana biasanya kalau aku karena bisnis di companyku itu B2B, jadi kita sering bikin webinar gratis untuk menjelaskan service atau hal-hal yang berhubungan dengan layanan kita. Jadi interest ini biasanya aku definisikan dengan orang-orang yang join ke free webinar. Jadi orang yang join ke free webinar ini belum aku masuk kategori desire action karena mereka belum ada intensi untuk membeli produk. Mereka hanya tertarik dengan apa yang hal yang berhubungan dengan apa yang kita jual. Jadi join free webinar itu termasuk salah satu di interest. Kemudian bisa juga like product. Jadi aku sendiri tidak menyarankan teman-teman menjadikan likes konten itu sebagai tolak ukur interest. Karena nggak semua orang yang nge-likes konten kita itu nge-likes karena menyukai brand atau produk kita. Bisa jadi menyukai karena soundnya, menyukai karena talentnya, atau bahkan nge-likes karena itu misal teman kita atau orang yang kenal dengan pemilik brand kita. Jadi orang-orang yang likes di konten itu nggak bisa kita definisikan secara objektif bahwa mereka tertarik dengan produk kita. Jadi lebih baik di diukurnya dari likes produk. Jadi kalau di marketplace itu kan biasanya ada orang-orang yang likesin produk kita. Nah, itu bisa jadi tolak ukur seberapa banyak orang yang tertarik dengan brand atau produk kita. Nah, interest ini bisa dioptimasikan dengan offer. Offer ini adalah apa yang kita tawarkan. Jadi offer ini nanti berhubungan juga dengan copywriting, di mana nanti kita akan bahas lebih dalam di sesi selanjutnya. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan problem, solusi, atau fitur dan advantage, atau bahkan tentang storytelling yang bagus sehingga orang-orang itu tertarik untuk membaca setidaknya produk kita dan mau join ke webinar kita atau nge-like produk kita. Nah, kemudian tentunya juga terkait konten dan juga service yang kita sampaikan. Konten karena sekarang itu serba jualannya pakai konten karena kita ngomongin digital marketing. Konten itu jadi salah satu senjata kita lah untuk memperkenalkan produk. Jadi kalau misal konten kita itu bisa menjelaskan dan menarik attention yang banyak, kemudian juga bisa menjelaskan service kita dengan baik, itu pasti akan bisa meningkatkan banyak orang yang nge-like produk kita dan juga join ke webinar kita. Nah, kemudian selanjutnya, ini yang tadi aku bilang rancu adalah desire. Jadi bedanya interest dan desire itu apa sih? Jadi kalau interest, orang itu cuman menunjukkan bahwa dia itu ada ketertarikan dengan apa yang kita jual, tapi dia belum ada intensi untuk membeli. Jadi contohnya misal ngomongin let's say Yoda Academy, mereka punya kelas bootcamp digital marketing. Jadi interest itu ya ketika teman-teman sekedar misal join free webinarnya atau nge-likes konten-konten yang jualan produk terkait bootcampnya. Tapi dari orang-orang yang likes ini masih belum menunjukkan mereka itu mau beli atau enggak. Nah, di Desire ini lebih dalam lagi. Mereka sudah mulai ada intensi membeli, di mana itu harus bisa kita ukur juga secara objektif, yaitu dengan mereka contohnya bertanya kepada admin atau kepada CS, kemudian mereka mengisi form, kemudian mereka melakukan mungkin sales call, atau mereka mungkin memasukkan ke wishlist atau add to chart. Nah, di Desire ini biasanya aku definisikan secara konkret ke timku itu dalam Desire ini harus jadi sebuah leads. Jadi orang itu mau memberikan data mereka kepada kita untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar ingin melakukan atau punya intensi ke arah pembelian. Jadi beda kalau cuma sekedar like produk atau join free webinar. Mungkin mereka nggak memberikan data secara keseluruhan dan nggak menunjukkan bahwa mereka ingin membeli. Tapi kalau dalam Desire itu aku selalu mendefinisikan leads. Leads ini kebutuhannya apa? Apakah benar mereka ingin beli produk? Kalau enggak, ya berarti mereka belum masuk dalam tahap desire. Nah, dalam tahap desire ini bisa dioptimasikan kalau teman-teman sudah punya testimoni yang bagus dan juga benefit yang sesuai dengan problem yang ada pada audiens. Nah, desire ini biasanya jadi faktor yang paling penting atau yang paling susah sebenarnya untuk cari. Karena di fase selanjutnya untuk mengubah desire jadi action biasanya jauh lebih mudah karena orangnya sudah kelihatan.
Nah, di action ya seperti yang teman tahu, action itu ya terkait pembelian atau sales. Jadi bisa dikatakan order, bisa dikatakan deal, paid, dan lain-lain. Nah, action ini bisa dioptimasi kalau harganya cocok tentunya. Kemudian teman-teman follow up-nya benar atau follow up-nya bagus. Dan kemudian ada promo yang bikin FOMO. Jadi ada misal promo tanggal kembar atau promo yang terbatas di hari-hari besar dan sebagainya itu bikin orang ingin langsung segera action atau takut ketinggalan atau istilahnya dalam marketing itu fear of missing out. Nah, yang terakhir, loyalty dan advokasi ini sebenarnya juga jauh lebih gampang lagi. Di mana ketika orang beli, untuk kita repeat order itu akan jauh lebih gampang. Kenapa? Ya karena kita udah dapetin hatinya dia. Dia udah masuk ke journey funnel kita udah lama. Jadi dia udah lebih gampang untuk kita pengaruhi. Dia udah ngerti brand kita, udah ngerti solusinya, udah pakai produknya. Nah, agar ini optimal, teman-teman itu harus punya dua hal yang bagus sih sebenarnya, yaitu produk dan pelayanan aja. Jadi kalau produknya bagus, pelayanannya baik, ramah, sopan, timnya teman-teman, itu pasti customer mau jadi loyal dan mau share terkait produk kita itu pasti akan jauh lebih mudah juga gitu. Nah, terkait ini biar lebih konkret aku jelasinnya. Aku akan coba jelasin pakai Google Sheet. Jadi ini biasanya caraku dalam mengelola marketing funnel. Jadi biasanya timku aku minta untuk isi-isi di sini. Dari Google Sheet udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan ya? Teman-teman udah dapat dari Google Sheet-nya? Oke. Nanti buat ini ada pertanyaan berapa persen jumlah ideal attention. Oke, nanti aku jawab di sesi Q&A ya. Oke, dari Google Sheet udah kelihatan ya. Jadi ini setiap bulan itu pasti dari aku dan tim itu pasti akan discuss tentang data di setiap bulannya itu seperti apa. Dan kita akan coba analisa hasil dari perbandingan setiap bulan untuk menentukan strategi marketing selanjutnya atau untuk menganalisa problem dan solusinya harus seperti apa. Nah, contohnya ini kan masih kosong ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau ambil template-nya juga bisa. Tapi ini coba aku isi-isi dulu. Jadi di setiap funnel itu mesti harus bisa didefinisikan dengan angka yang sesuai dengan bisnis masing-masing tentunya. Oke, kita bahas dulu yang attention. Jadi kalau di attention, biasanya aku definisikan itu di tiga hal ini. Tapi ya masih banyak lagi sebenarnya. Tapi yang umum biasanya ada tiga hal ini, yaitu Instagram Reach, TikTok Reach, website visitor. Sebenarnya bisa juga ditambah tentang likes, atau kalau teman-teman punya email marketing, punya WhatsApp marketing, bisa ditambah juga bebas. Tapi dari aku biasanya mengkategorikan reach dari tiga hal ini, karena biasanya yang banyak reach-nya itu dari tiga ini. Jadi fokusku biasanya di tiga ini. Selaku biasanya timku atau aku sebagai leader biasanya fokusnya di tiga hal ini. Nah, dalam awareness ini itu sebenarnya di setiap platform kayak Instagram itu bisa juga diukur likes-nya, share-nya, tapi aku biasanya ukurnya dari reach-nya aja. Karena berdasarkan analisa di di akun yang aku handle itu banyak banget soalnya yang likes atau yang melakukan engage itu adalah tim internal kita sendiri atau orang-orang yang kenal dengan company. Jadi kita nggak bisa menjadikan itu sebagai tolak ukur. Tapi kalau reach itu majority itu kebanyakan adalah orang yang ya memang orang asing atau stranger atau calon customer kita. Nah, di sini setiap bulan itu pasti akan kita ukur, di mana ini bisa dicek di Meta Business ataupun ya di Insight aplikasi juga bisa. Kemudian kita akan total dan analisa apakah akan ada kenaikan atau penurunan. Jadi contohnya di Januari ini Januari ke Februari ini ada kenaikan, tapi kemudian di Maret juga ada kenaikan, tapi di beberapa platform ada penurunan. Contohnya di Instagram dan juga website. Nah, ini biasanya kita analisa. Kenapa di Instagram itu kok turun?
Nah, ketika turun, kita akan fokus tadi ke marketing funnel ini. Fokusnya adalah ke strateginya, SEO, hook, dan trennya. Kalau tadi kita ngomongin misal website visitornya turun, berarti SEO kita ada yang problem. Apa yang harus kita perbaiki? Apakah ada blog kita yang awalnya ranking 1 kemudian turun ke ranking 3? Apa penyebabnya? Kita analisa lagi keyword volumenya, keyword difficulty-nya, apakah ada kompetitor baru, apakah kompetitor update blog dan sebagainya. Nah, itu bisa diukur setiap bulannya. Itulah pentingnya ada marketing funnel. Kemudian kedua, itu kita ngomongin tadi kan interest. Nah, interest ini kalau di yang aku handle sekarang, di timku yang aku handle itu ada 3 tolak ukurnya, yaitu dari orang yang mengunjungi service page, kemudian download ebook, dan juga join webinar. Kenapa 3 hal ini? Karena orang yang jadi service page visitor ini itu akan mengisi form, di mana ketika mengisi form ini mereka nanti akan konsultasi. Nah, ini aku jadikan interest, masuk ke funnel interest juga. Di mana di sini nanti juga akan diukur. Oh, ini semisal dari service page-nya ada kenaikan, ada penurunan. Kira-kira kenapa? Apakah dari awareness-nya ada pengaruh juga? Contohnya ini kan website visitornya tadi turun. Oh, mungkin itu jadi salah satu penyebab kenapa service page visitornya juga turun. Karena kebanyakan orang sebelum mengunjungi ke service page, mereka akan mengunjungi dulu ke website kita, entah itu ke page biasa atau ke blog kayak gitu. Nah, kemudian ada juga ebook download. Ebook download di Januari ke Februari naik. Kemudian di Maret turun. Korelasinya di mana? Di awareness juga. Ternyata misal website visitornya yang awalnya naik kemudian jadi turun. Nah, ini semua itu akan ada hubungannya satu sama lain. Contohnya tadi ya kayak interest ke attention ke interest ini tadi. Adanya penurunan di website visitor itu akan berpengaruh juga kepada orang-orang yang mengunjungi service page kita, melakukan download ebook kita, dan juga join di webinar kita. Nah, maka dari itu harus diperbaiki dulu awareness-nya. Jadi ketemu tuh problemnya. Oh, ternyata problemnya di website visitor. Itu nanti dicari solusinya bareng-bareng sama tim, kemudian kita eksekusi agar bulan selanjutnya di April terjadi kenaikan. Nah, kemudian di Desire itu pasti juga akan ada pengaruh. Jadi karena tadi ya orang yang mengunjungi service page visitornya semakin kecil, orang yang akhirnya melakukan konsultasi dan benar-benar mau bertanya terkait produk kita itu juga awalnya naik di Februari, kemudian turun juga di Maret. Kenapa ya? Ujung-ujungnya tadi service page visitornya berkurang karena website visitornya berkurang, jadi itu problemnya harus diperbaiki juga. Sama halnya ke request produk dan juga di prospek ads. Ya, misal prospek kalau yang dari message WA sama ads ini tetap mengalami kenaikan. Kenapa? Ya karena dari Instagram Reach sebenarnya dari kenaikan dan penurunannya tidak terlalu signifikan dibanding dengan website visitor. Jadi nggak terlalu berpengaruh. Nah, di sini teman-teman akan dapat tuh korelasi di setiap tahapan, ini hubungannya sama ini terjadi penurunan karena ini, itu clear semuanya. Jadi misal teman-teman ditanya oleh atasan, oleh bos, kenapa ini turun? Jawabannya nggak sekedar ada perubahan algoritma. Jawabannya sekedar, iya kontennya kurang menarik, enggak. Tapi semua ada datanya. Kenapa kok orang yang konsultasi ke kita sekarang berkurang ya? Iya Pak, karena dari website visitor kita berkurang. Website visitor berkurang karena kita ada salah satu konten blog yang awalnya ranking 1 turun ke ranking 3. Nah, kayak gitu. Itu bisa diukur semua. Nah, kemudian tentunya nanti akan berhubungan juga dengan order. Semakin sedikit orang-orang yang desire, semakin berkurang juga orang yang melakukan order. Karena antara funnel desire dan juga action ini biasanya sangat berkorelasi kayak gitu. Nah, kalau loyalty biasanya nggak terlalu berpengaruh. Karena kan setiap bulan customer kita secara yang baru itu kan pasti akan terus bertambah. Nah, customer yang lama itu bisa juga melakukan repeat order. Jadi biasanya action sama loyalty tidak terhubung secara langsung, tapi tentunya semakin banyak orang yang order, akan semakin juga banyak kan orang yang repeat order. Tapi orang yang repeat order belum tentu berkurang kalau yang order sedikit, kayak gitu. Nah, begitu pula dengan advokasi. Semakin banyak yang loyal, maka akan semakin banyak juga nanti yang menawarkan produk kita ke orang lain, kayak gitu. Nah, funnel marketing ini itu setiap bulan
teman-teman harus bisa analisa dan periksa setiap datanya dan harus bisa didefinisikan secara objektif. Nah, biasanya ini jadi hal pertama sih yang aku ajarin ke tim. Karena biasanya kekurangan digital marketer yang baru mulai itu mereka sering membuat sebuah strategi atau membuat sebuah campaign itu berdasarkan subjektivitas pandangan mereka sendiri, tidak berdasarkan data dan fakta. Jadi contoh misal teman-teman di interview apa konten yang menurutmu menarik? Jawabannya jangan konten yang estetikanya bagus, yang pencahayaannya terang, dan sebagainya bukan. Tapi konten yang bagus adalah konten yang sesuai dengan goals-nya. Kalau konten goals-nya adalah untuk attention, ya maka kamu harus bisa jelaskan konten ini bagus karena bisa menghasilkan reach 10.000. Sementara konten yang biasanya saya buat reach-nya hanya 1.000. Itu kan berarti ada 10 kali lipat peningkatan. Begitu pula sebaliknya, misalnya kontennya adalah konten selling. Berarti konten ini setidaknya harus bisa menghasilkan leads, entah itu di ads kan, atau bahkan leads-nya secara organik, itu juga harus bisa didefinisikan secara objektif. Nah, itulah kenapa marketing funnel ini penting banget lah untuk teman-teman pelajari. Tapi yang jelas, kunci saya tadi yang aku sampaikan adalah semua harus bisa didefinisikan secara objektif. Jangan sampai ada perdebatan dalam tim atau ada kebingungan bagaimana mengukur pada setiap funnelnya gitu. Nah, dari penjelasanku seperti itu dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya. Nanti ini buat template-nya bisa di-share ya, Kak Syafira ya. Oke, bisa di-share ya nanti. Oke, dari teman-teman ada pertanyaan dulu. Oke, aku coba cek-cek dulu ya. Oke, kalau tadi ada yang tanya di atas-atas mungkin bisa kirim ulang ya Q&A-nya. Mungkin dari Kak Dia Monica dulu, mau on mic atau aku bacakan aja pertanyaannya? Dibacakan aja Kak. Oke, bentar ya. Oke, jadi pertanyaannya Kak, kalau udah dapat engagement-nya, tapi kenapa sulit di bagian interest-nya untuk membeli produk kita ya Kak? Oke, gini dulu. Jadi engagement yang dimaksud ini apa? Kalau engagement yang dimaksud adalah engagement di sosial media, seperti like, share, dan komen, itu seperti yang aku sampaikan tadi bahwa like, share, dan komen di sebuah konten itu biasanya nggak aku jadikan tolak ukur di funnel interest. Kenapa? Interest di sini itu adalah interest untuk marketing. Marketing artinya untuk menjual produk atau brand kita. Nah, orang yang likes, komen, ataupun share di konten itu belum tentu mereka menyukai karena produk kita. Bisa jadi mereka menyukai karena konten kita, entah itu dari talentnya, entah itu dari soundnya, atau mungkin dari koreonya. Jadi mereka ketawa, kemudian likes, bukan karena mereka tertarik dengan produk kita. Nah, oleh sebab itu, dari aku kalau misal ditanya gimana caranya biar interest ini bisa berkorelasi dengan pembelian produk, ya harus bisa didefinisikan bahwa interest ini adalah interest yang memang mengarah ke produk. Jadi contohnya seperti ini tadi, karena di bisnisku sekarang itu kan jualannya service ekspor impor. Jadi service ekspor impor ini aku manifestasikan atau aku wujudkan dalam sebuah e-book dan juga webinar. Jadi e-book dan webinar ini membahas tentang ekspor impor. Sehingga orang-orang yang download e-book, orang-orang yang join webinar, itu memang orang-orang yang memang punya ketertarikan di ekspor impor atau punya ketertarikan di layanan kita. Berbeda kalau interestnya aku kategorikan ke likes di konten akun sosial media brandku. Kalau konten di brandku itu biasanya bahasnya lebih random, bahas hal-hal yang bisa tren-tren terkini, entah bahas politik atau misal bahas sound-sound yang lagi tren, sehingga orang-orang yang likes di konten itu nggak bisa jadi tolak ukur bahwa mereka tertarik dengan kontenku. Jadi di interest aku definisikan lebih spesifik lagi memang orang-orang yang
tertarik dengan apa yang aku jual gitu. Gimana, Kak Dia Monica, apa menjawab atau ada tanggapan? Oke, clear ya. Oke, aku lanjut lagi nih ke Kak Silviana. Kak, ini presentasinya bisa dapat Kak? Ya, nanti mungkin bisa sama Kak Safira ya terkait ini. Terus ini, Kak, aku udah ads untuk makanan ringan, tapi gak ada yang beli. Bingung Kak, gimana ya? Oke, nah terkait ads, ini nanti kita akan bahas di sesi berbeda ya. Tapi akan aku jelaskan singkat dulu. Jadi, kenapa ads itu nggak ada yang beli? Faktornya itu banyak banget. Bisa jadi pertama, objektif dari ads-nya itu sudah benar ke arah conversion atau belum. Karena aku masih sering ketemu orang yang nge-ads, objektifnya itu masih awareness. Dan biasanya orang yang seperti ini nge-ads-nya lewat platform Instagram secara langsung. Atau platform TikTok secara langsung. Jadi kalau mau nge-ads, baiknya itu langsung lewat ads manajernya. Jadi kalau Google Ads ya di Google Ads Manager, kalau Instagram ya di Meta Ads Manager, kalau TikTok ya di TikTok Ads Manager. Nah, di situ nanti objektifnya bisa langsung diarahin ke conversion. Nah, conversion ini placementnya bisa beda-beda. Kalau udah punya website dan websitenya bisa dipasang pixel, ya bisa pakai website. Atau jualan makanan ringannya di marketplace, bisa pakai fitur CPAS atau kolaboratif antara Shopee, Tokopedia dengan Meta Ads. Sehingga bisa di-track nanti orang yang membeli itu siapa saja oleh platform terkait. Atau kalau belum punya website, belum punya marketplace, diarahkan aja ke WhatsApp. Kayak gitu. Jadi jangan sekedar nge-ads untuk dapat awareness sebanyak-banyaknya dari konten yang dari Kak Silviana buat gitu. Jadi harus diperjelas objektifnya apa. Nanti detailnya akan aku jelaskan di sesi ads ya, baik itu Meta ataupun Google. Gimana, Kak Silviana? Apakah menjawab atau ada tanggapan? Oke, clear ya. Jadi ini tuh bisa dicek dulu objektifnya. Oke, kemudian Kak Anggi, berapa poin standar yang harus ditulis agar bisa cukup buat menilai indikator tiap tahapan funnel, Kak? Nggak ada batasan standar sih sebenarnya. Jadi itu disesuaikan dengan bisnis masing-masing. Karena ada juga orang yang digital marketing jualannya di Instagram doang. Atau ada bahkan sekarang di TikTok doang kan. Mereka live jualan ya udah ada marketplace-nya jadi nggak butuh platform lain. Ya udah diukurnya dari TikTok aja. Jadi diukur awareness-nya dari TikTok Reach, interest nanti dari orang yang likes produknya di tokonya, kemudian desire-nya dinilai dari berapa banyak orang yang add to chart atau tambah produk di keranjang kuning kayak gitu. Jadi itu disesuaikan bisnis masing-masing. Kak siapa ini Kak Enji ya panggilannya. Nah, kalau dari companyku sendiri karena semua platform kita pakai ada sosial media, ada website, ada email marketing, ada WhatsApp marketing, kita juga ada community, ada event. Jadi ukurannya jauh lebih banyak lagi. Nah, untuk poin standarnya itu bebas nanti intinya. Oke, ada tanggapan lagi Kak Enggi? Ini ada pertanyaan lagi ya. Kalau tahap attention kan ada 3 poin buat menilai, interest juga 3 poin. Nah, untuk mendapatkan enggak ya, jadi bebas. Jadi itu disesuaikan bisnis aja. Ini tadi aku cuman kasih contoh aja kebetulan 3-3. Kalau mau attentionnya misal 10, interestnya 2, itu bebas. Yang penting pada setiap funnel itu saling berhubungan dan bisa mendefinisikan setiap tahapan secara terukur atau objektif itu tadi. Oke, Kak Enji, apa sudah menjawab atau ada tanggapan lagi Kak Enji? Oke ya, dipahami ya. Oke, selanjutnya dari siapa ini Kak Liviani ya? Oke. Kak, biasa untuk attention atau interest atau funnel lainnya, apakah ada spesifik kita harus membuat berapa konten? Oke, ini maksudnya untuk organik atau campaign ads ya? Mungkin aku jawab dua-dua. Jadi sebenarnya nggak ada ketentuan tertentu. Cuman kalau aku biasanya di tim, aku itu bagi ke 3 hal. Jadi pertama, itu untuk awareness, jadi untuk jangkauan. Kedua itu untuk interest dan juga desire. Dan yang terakhir itu untuk action atau untuk selling.
Gimana tujuannya tentunya beda-beda. Yang satu yaitu mengejar reach, biasanya kalau konten sosial media, jadi cari penonton sebanyak-banyaknya. Kalau yang desire dan interest, biasanya ya ngejar klik ke landing page atau ngejar orang untuk konsultasi atau DM. Nah, kalau action atau content selling biasanya aku buat untuk nge-ads. Jadi tujuannya memang untuk jualan. Nah, sebenarnya angkanya berapa itu bebas. Cuman kalau aku biasanya timku aku arahkan itu seminggu karena bikin 6 konten, jadi 2 untuk awareness, 2 untuk interest dan desire, 2 lagi untuk action atau selling kayak gitu. Gimana Kak Liviani? Apa sudah menjawab atau ada tanggapan lainnya? Oke, udah membantu ya. Oke, lainnya. Ini dari teman-teman kalau ada pertanyaan yang berdasarkan study case atau kayak tadi udah ada yang jadi copywriter dan sebagainya punya study case tertentu boleh ditanyakan juga ya. Oke Kak Silviana tanya lagi, Kak untuk Instagram post bagusnya post tiap hari apa gimana? Atau seminggu 2 sampai 3 kali? Oke kalau sekarang itu berbeda sama dulu sebenarnya. Jadi kalau dulu itu entah ini mitos atau fakta ya, tapi kalau dulu itu biasanya banyak-banyakan bikin konten. Jadi sehari bisa 2, bisa 3 kali. Kalau sekarang fokus aja dengan kualitas. Jadi bikin konten seminggu, mau sekali, mau 2 kali itu nggak masalah. Yang penting bikin konten terus. Karena apa? Karena kalau dulu itu audiens mendapatkan konten berdasarkan apa yang mereka follow dan apa yang mereka sering interaksi setiap hari. Tapi kalau sekarang algoritmanya itu udah berubah. Jadi audiens itu diberikan konten berdasarkan apa yang mereka sukai. Jadi teman-teman lebih baik bikin konten satu berkualitas. Jadi orang nonton dari awal sampai akhir, dia nge-likes, dia nge-share, dan makin banyak orang yang lihat daripada teman-teman upload setiap hari tapi kontennya biasa aja. Jadi cuma numpang lewat aja untuk orang. Jadi kalau aku saran bagusnya bukan di kuantitas kalau konten, tapi di kualitas. Kayak gitu Kak Silviana. Pak menjawab? Sudah ada tanggapan lagi? Oke, baik ya. Oke, Kak Enji tanya lagi. Kak tanya, itu case untuk bisnis apa Kak tadi? Oke, kalau bisnis yang sedang aku pegang sekarang di Asia Commerce itu ekspor impor Kak Enji. Jadi kita ada jasa untuk bantu orang ekspor dan juga impor. Jadi ini data-data yang aku pakai sesuai dengan case bisnisku. Tapi nanti bisa disesuaikan dengan case bisnis kalian masing-masing gitu. Oke, Pak menjawab ya. Oke, yang lainnya ada pertanyaan mungkin? Kak Enji sama Kak Silviana nih nanyanya semangat banget nih. Aku appreciate banget. Semoga semangatnya nggak luntur sampai hari terakhir nanti ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak Nurul Fauziah. Kak kalau ini IG maksudnya Kak, kalau IG kita masih baru banget, apa sebaiknya bikin konten awareness dulu ya untuk beberapa waktu, misal 1 bulan atau sebaiknya bagaimana Kak? Terus kalau IG-nya baru, apakah sebaiknya kontennya berupa reel saja Kak? Ya, betul. Jadi kalau masih di awal, lebih baik bikin konten untuk awareness dulu. Untuk apa? Untuk tahu dari audiens atau target marketnya teman-teman itu sebenarnya sukanya di mana. Karena biasanya di awal kita belum ngerti konten yang bagus untuk ke ads itu apa. Oh, sorry, konten yang bagus untuk jualan itu apa. Nah, nanti biasanya itu dalam sebulan ini aku juga sudah ngetes beberapa kali sih. Kebanyakan juga works. Jadi setiap sebulan itu biasanya nanti akan ada satu konten yang di boosting sama Instagram, tembus di angka 1.000 atau 2.000 atau ya lebih banyak dibanding konten-konten yang lain lah. Nah, konten itu nanti jadikan senjata untuk teman-teman bikin konten yang serupa. Jadi misal kontennya bahas tentang edukasi, di misal lakukan ekspor impor, misal bahas edukasi tentang bea cukai, tiba-tiba bea cukai ini rame. Nah, beberapa hari selanjutnya itu bahas terus konten bea cukai, itu biasanya nanti awareness-nya akan makin tinggi. Sampai nanti akan ada konten lain, misal setelah bahas bea cukai, bahas tentang izin impor atau bahas tentang politik rame. Nah, itu nanti bahas lagi tentang itu. Jadi di awal memang fokus dulu di awareness sampai jangkauannya banyak, nemu konten-konten yang bagus atau biasa kita sebut hero content atau winning content atau apapun bahasanya, baru nanti difokuskan ke
penjualan sesuai dengan apa yang orang-orang suka. Jadi contohnya misal aku ekspor impor konten bea cukai rame. Ya udah aku nanti jualan jasa imporku pakai problem bea cukai. Kalian mau impor tapi takut ketahan bea cukai, yuk pakai jasa companyku atau yuk pakai jasa Asia Commerce. Nah, itu oke karena orang-orang udah aware dengan kata bea cukai dan bea cukai ini memang rame terbukti secara angka kontennya. Gitu ya, Kak Nurul Fauzia ya. Semoga menjawab atau ada tanggapan? Mungkin Kak Nurul? Oke, udah terjawab ya. Oke, selanjutnya ada lagi nih, Kak Devi. Biar tahu perbandingannya apakah AIDA-nya bagus atau enggak, itu dilihat dari laporan 3 bulan sekali atau gimana, Kak? Oke, jadi ini sebenarnya relatif ya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya tiap minggu itu ada weekly report dan untuk analisa perbandingannya biasanya aku analisa setiap bulan. Tapi kalau dari aku biasanya mentarget jangan sampai perbandingan setiap kuartal itu turun gitu. Jadi misal Q1 Januari Februari Maret dengan Q2 April Mei Juni itu jangan sampai turun. Dan kalaupun turun jangan sampai turun 2 kuartal berturut-turut. Karena kalau turun 2 kuartal berturut-turut itu biasanya akan susah lah untuk naikinnya lagi. Mungkin ini aku bentar aku coba spill dikit-dikit trafficnya Asia Commerce di website ya. Ini jarang aku buka kalau webinar. Cuman karena ini yang tanya antusiasmenya bagus, mungkin aku coba bukakan. Oke, nah ini salah satu traffic awareness-nya Asia Commerce di Google Console. Jadi setiap minggu dan setiap bulan itu selalu aku cek. Nah, ini pasti akan ada naik, akan ada turun, akan ada naik, akan ada turun. Tapi ini harus selalu bisa dipastikan bahwa setiap kuartalnya perbandingannya itu akan naik gitu. Nah, kalau misal trennya itu turun, maka nanti akan ada penurunan signifikan. Tapi kalau trennya naik walaupun dikit dan fluktuatif itu pasti akan ada kenaikan signifikan kayak gini. Nah, ini biasanya udah sering terbukti lah. Nah, biasanya kalau turun itu kebanyakan, apalagi kita ngomongin website dan sosial media itu pasti ada problem teknisnya. Problem teknis itu kalau di website entah loading speed websitenya semakin lambat atau ada beberapa konten yang error, itu harus dibetulin. Nah, kalau di sosial media biasanya tentang jenis kontennya, biasanya udah mulai membosankan, jadi harus mulai diubah. Nah, biasanya di setiap perubahan itu terjadi kalau ada penurunan. Jadi penurunan dan kenaikan itu hal yang sangat amat wajar lah. Yang penting jangan sampai terjadi pada 2 kuartal berturut-turut gitu. Oke, apa menjawab Kak Devi? Tuh, ada tanggapan? Oke, ini partisipannya banyak ceweknya ya. Banyak ceweknya ya ini. Yang cowok nggak ada yang mau nanya nih. Dari ini ada Kak Ahmad, ada Kak Muhammad Subhan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lainnya atau udah cukup? Oke, ini masih ada waktu ya, kurang lebih 10 sampai 15 menit tentang marketing funnel. Ini basicnya soalnya. Mungkin sedikit ceritaku soalnya kalau setiap interview, mau itu intern ataupun staff, biasanya aku tanyakan terkait pengalaman dia sebelumnya itu seperti apa, kinerjanya baik atau enggak itu berdasarkan marketing funnel biasanya. Dan
sejujurnya masih banyak yang belum bisa jawab. Jadi misal aku tanya, kontenmu ini bagus, kenapa? Biasanya mereka jawabnya ya tentang desainnya menarik sih Kak, atau dari talentnya koreonya bagus sih Kak. Bukan itu sebenarnya. Kalau kita misal bedanya bikin konten untuk pribadi sama konten untuk profesional, itu kan kalau pribadi ya kita bikin konten suka-suka. Baik bagusnya kita nilai sendiri. Mau orang lain komen apa sebenarnya kita bodo amat. Tapi kalau di company kita harus bisa menjelaskan suatu hal itu berdasarkan objektif. Maka dari itu pentingnya marketing funnel itu tadi. Jadi ketika teman-teman ditanya misal waktu interview, bagaimana kamu mendefinisikan bahwa strategi marketingmu itu efektif? Jelasin mulai dari awareness, interest, desire, action. Saya berhasil bikin konten tembus 100.000 views. Pak atau Bu, ini menunjukkan bahwa konten yang saya bikin itu bagus. Nah, konten ini kemudian menghasilkan interest. Website visitor di service page-nya itu makin banyak. Awalnya cuman 100 per minggu, sekarang bisa di 1.000 kayak gitu. Nah, jelasinnya nanti harus bisa seperti itu ya setelah ikut bootcamp dari Yoda Academy. Jangan nanti habis setelah bootcamp ketika ditanya bagaimana pengalamanmu atau strategi marketingmu di company sebelumnya, jawabannya masih subjektif. Jadi harus bisa dijelaskan secara terstruktur seperti marketing funnel tadi yang udah kita bahas bareng. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Pengen tahu Kak variabel apa saja yang harus dipertimbangkan ya Kak buat bikin marketing funnel selain produk dan customer? Apa bisa dari jenis perusahaannya dan kompetitor ya tentu. Kalau aku sendiri bikin marketing funnel itu selalu ngobrol dulu dengan atasan. Jadi atasan ini goals-nya itu seperti apa dan yang ingin dia capai itu apa. Nah setelah sudah dapat nih apa yang diinginkan sama bos ya atau atasan itu biasanya baru aku definisikan funneling marketingnya. Karena setiap produk, setiap bisnis pasti beda-beda. Kayak contohnya, aku jualannya kan jasa ekspor impor. Aku nggak bisa mengukur desire itu dari orang yang masukin keranjang karena ya kita nggak ada produk kan, kita jasa. Kita nggak ada kayak masukin keranjang kuning atau wishlist enggak. Tapi kita ngukurnya dari orang yang konsultasi, dari orang yang memang ngisi form, kemudian dia menyatakan dia mau impor produk ini. Nah, itu baru aku definisikan di funnel desire. Nah, maka dari itu variabelnya sebenarnya banyak. Tapi yang penting buat aku sebenarnya mungkin coba aku definisikan tiga ya. Jadi pertama, sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, produk kalian itu apa. Kemudian kedua, sesuaikan dengan platform yang kalian pakai atau perusahaan kalian pakai. Sosial media, website, kemudian coba didefinisikan itu satu-satu. Kemudian ketiga, selalu pasang poin-poinnya itu yang bisa diukur berdasarkan angka. Jadi jangan subjektif kayak eh, orang menyukai produk kita diukurnya dari apa? Jangan dari konten, tapi dari orang yang memang menyukai produk kita berdasarkan produk itu sendiri. Jadi kalau kalian jualannya produk kan ada likes produk biasanya dari situ. Jadi tiga hal ya, sesuaikan kebutuhan perusahaan, platform yang kalian pakai, dan sesuaikan dengan poin-poin yang bisa diukur atau indikator-indikator yang bisa diukur secara objektif gitu. Oke, Kak Enji apa menjawab? Oke, cukup terpahami ya. Oke, ini akhirnya ada cowok juga nih yang jawab. Harusnya cowok ya namanya bagus soalnya. Oke, kalau untuk jasa apakah sama dengan produk untuk marketing funnelnya atau AIDA-nya? Sebenarnya formulanya itu sama saja, Kak Bagus. Cuman bedanya nanti di indikatornya. Seperti yang tadi aku jelaskan. Kalau di produk, dari desire-nya kita bisa ukur dari orang yang masukkan ke keranjang kuning atau masukkan ke keranjang di Shopee atau Tokopedia. Kalau jasa nggak bisa. Jasa diukurnya dari orang yang mengisi form untuk konsultasi. Contohnya kayak gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya sama sih. Tapi biasanya bedanya dari lama tahapannya. Jadi kalau orang beli produk itu kan biasanya orang lihat, masukin keranjang, besoknya bisa beli. Tapi kalau orang jualan jasa, lihat jasanya, terus kemudian konsultasi sama kita. Nah itu untuk ke tahap actionnya biasanya lama. Habis konsultasi, besoknya nanya. Besoknya nego harga. Setelah nego harga nanti minta quotation, tiba-tiba ada perubahan lagi karena harganya kurang cocok. Jadi
Funnelnya sebenarnya sama, cuman durasi dan indikatornya saja yang berbeda. Gitu sih Kak Bagus. Oke, ngisi form itu masuknya interest ya. Tergantung formnya. Kalau formnya cuma sekedar data diri, kayak ikut webinar, nama, email, nomor telepon, itu buat aku cuma sekedar interest. Karena dia belum menunjukkan intensi pembelian. Dia cuma ngasih kita data. Tapi dengan dia ngasih data, dia menunjukkan bahwa jadi ada ketertarikan lah untuk apa yang kita jual. Kalau di Desire itu form yang lebih detail lagi. Jadi dia udah menunjukkan apa yang mau dia beli atau apa yang mau dia tanyakan terkait layanan kita. Nah, itu berarti udah menunjukkan intensi pembelian. Jadi intinya bedanya interest itu orang nggak menunjukkan intensi pembelian, kalau desire iya. Apa menjawab, Kak Bagus? Atau ada tanggapan lagi? Kalau gitu ngisi form buku nikah. Wah, apa dulu nih? Kalau actionnya mau untuk ngelamar pasangan dan tujuannya nikah ya mungkin action ya. Tapi kalau tujuannya maksudnya apa nih Kak Bagus nih? Ngisi form buku nikah. Oke, oke. Iya ya, kalau tujuannya emang untuk nikah ya actionnya berhasil sih. Tinggal loyaltinya aja itu harus dipertahankan. Oke, apa ada pertanyaan lagi Kak Bagus? Oke, Kak Liviani ada pertanyaan lagi ya. Kak, kalau perusahaan ingin menjual produk yang berbeda-beda target marketnya dan Instagram baru banget dibuat, produk ini seperti webinar di mana hanya satu kali terjadi dan hanya ada waktu kurang dari 1 bulan untuk memasarkan. Hmm, efektif atau enggaknya itu nanti tergantung market dan juga kontennya sih, Kak Liviani. Ada orang yang jual di 1 minggu pertama langsung pecah telur. Ada yang bahkan orang bikin konten udah konsisten 3 bulan belum pecah telur sama sekali. Nah, kalau aku biasanya ditanya seperti ini sebenarnya nggak ada jawaban pasti sih terkait efektivitasnya. Karena seperti yang aku jelaskan tadi, efektif atau enggaknya sebuah strategi marketing itu nggak bisa diukur di awal. Semuanya harus dijalani dulu, nanti ada angkanya, baru nanti kita bisa ukur dan tentukan. Oh, ternyata dalam 1 bulan ini kurang efektif untuk melakukan penjualan. Kenapa ya kok kurang efektif? Nah, marketing funnel itu nanti yang dianalisa. Ternyata awareness-nya masih dikit. Oh ya, pantas gak ada yang beli. Tapi ternyata awareness-nya udah tinggi. Kok interest-nya rendah ya? Nah, mungkin landing page-nya yang perlu diperbaiki. Atau mungkin dari link yang dituju untuk diarahkan itu enggak tersetting dengan baik. Jadi, efektif atau enggaknya itu harus dijalani dulu, Kak Liviani. Kalau saranku sih, dicoba aja dulu. Nanti ketika ada angkanya efektif atau enggak itu baru nanti dicari solusinya kayak gitu. Oke. Berarti di awal testing dulu ya Kak, kalau di awal. Iya, tentu. Semua itu harus di testing dulu karena nggak ada jawaban yang pasti sih sebenarnya. Makanya kalau biasanya orang pakai jasa agency, agency menjanjikan sales yang tinggi itu biasanya ya itu cuman janji manis di awal lah, kayak janji manis politisi. Karena nggak ada yang pernah benar-benar paham lah atau benar-benar bisa memastikan hasilnya itu seperti apa. Tapi ketika nanti sudah testing, baru ketika udah ada angkanya baru itu nanti bisa ditentukan mau dioptimasi atau mau diubah strateginya itu baru nanti bisa dinilai efektif atau enggak. Oke, semoga menjawab ya Kak Liviani. Oke, apa ada pertanyaan lagi lainnya? Kak Bagus, tadi mungkin masih ada pertanyaan lain lagi. Oh, ini udah cukup ya. Thank you. Oke. Nah, ini Kak Dewi, Kak kalau promosi misal di Instagram atau FB, produk disertakan no HP atau langsung DM di platform aja, lebih baik yang mana ya Kak? Lebih baik ke WhatsApp, lebih baik ke nomor WhatsApp dibanding
ke DM sebenarnya. Kenapa? Karena kalau ke WhatsApp, teman-teman bisa dapat nomor HP calon customernya teman-teman. Nah, nomor HP itu nanti bisa dimasukkan ke database audience. Database audience ini nanti bisa jadi senjata untuk nge-ads. Nanti akan aku ajari teknisnya. Jadi teman-teman bisa mentarget orang-orang yang punya kemiripan atau sesuai dengan customernya teman-teman. Nah, sesuai dengan customer teman-teman ini, itu biasanya kita input database customer kita ke platform ads terkait, entah itu di Meta atau TikTok kayak gitu. Oke, apa menjawab Kak Dewi? Jadi diarahkan ke no HP WhatsApp aja ya. Oke, semoga menjawab ya. Ada lagi? Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Masih ada waktu nih. Next belajar kapan lagi Kak? Ini nanti di info Kak Syafira ya. Cuman setauku hari Rabu kayaknya. Iya, hari Rabu. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Wah, ini tadi cukup banyak ya, ada 10 lebih. Udah setengah 10 nih. Kebanyakan orang udah tidur, kita masih bahas digital marketing. Kak, tools apa yang daily digunakan oleh digital marketing? Dari Kak Sabila. Oh, kalau aku banyak. Nih coba aku share ya. Oke, ini kelihatan ya. Kalau aku nih tiap hari biasanya aku ngecekin order online buat orang-orang yang order entah ada biasanya ada juga beberapa kelas-kelas impor singkat berbayar. Google Sheet juga tiap hari Google Analytics juga aku cek, ada WordPress, ada Uber Suggest. Uber Suggest ini untuk tools SEO. Jadi teman-teman bisa ngecek kompetitor. Jadi misal contohnya kayak gini ya. SEO Commerce. Oh, ini lagi error toolsnya. Cuma nanti biasanya ketika diklik nanti akan keluar traffic website orang itu berapa estimasinya. Jadi kita bisa analisa kompetitor lah. Website kita ini bagus atau enggak kayak gitu. Kemudian ya lain itu ada Google Ads, TikTok Ads. Dan ini masih banyak lagi nih. Ada buat email marketing, ada Meta Business, ada Google Console, ada HubSpot. HubSpot ini buat data CRM sih kadang-kadang. Cuman aku data CRM lebih banyak dipakai Brevo untuk email marketing. Terus ya dan lain-lain banyak banget. Cuman intinya yang penting ya kalau ngomongin traffic website, Google Analytics sama Google Console. Kalau ngomongin Instagram dan Instagram dan Facebook, dia pakai Meta Business sama Meta Ads aja dan fitur-fitur lainnya. Kalau TikTok ya pakai TikTok Business. Itu sih sebenarnya tools dasarnya kalau teman-teman mau pakai. Nanti kalau lebih advance lagi baru kayak Uber Suggest, CRM dan sebagainya gitu. Oke, menjawab ya Kak Sabila. Oke, ini karena waktunya tinggal 2 menit. Aku coba jawab cepet ya. Nah, Kak berarti no WA-nya khusus untuk produk ya Kak? Iya bisa. Pakai WA bisnis ya, biar bisa di-track. Jadi nanti di campaign itu orang yang ngechat ada berapa, itu nanti tertrack oleh platformnya. Tapi ini khusus di Meta ya. Kalau di TikTok nggak bisa ke WhatsApp secara langsung diintegrasikan nggak bisa gitu. Terus Kak Verlon standar ideal angka ukuran attention untuk AIG. Standar idealnya itu tergantung. Jadi disesuaikan dengan rata-rata biasanya. Jadi ada KPI juga. Jadi misal attention rata-rata di Asia Commerce itu seminggu
per kontennya itu misal 1.000. Nah, berarti kan dalam seminggu misal bikin 6 konten adalah 6.000. Jadi ya itu, di bawah 6.000 artinya jelek, kalau di atas 6.000 artinya bagus. Kalau bagus artinya dipertahankan, kalau kurang ya berarti harus ada yang diubah kontennya. Entah itu dari hooknya, dari menyesuaikan trennya, atau dari SEO-nya. Kayak gitu. Mungkin itu ya, teman-teman. Karena ini waktunya sudah terbatas juga, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kak, bisa analisa kompetitor yang gratis buat IG apa ya? Sama kalau cari keyword di Shopee gimana caranya? Kalau tools yang gratis aku nggak tahu ya. Kalau Instagram kayaknya nggak ada. Jadi kita harus menganalisa mandiri. Cuman setauku ada kayak social blade dan sebagainya. Jadi kita bisa input salah satu akun, kemudian nanti bisa keluar engagement rate-nya berapa. Cuman itu bisa dihitung manual kok, Kak Silviana. Jadi tinggal dicek 6 konten terakhir, 7 konten terakhir, reach-nya berapa, engagement-nya berapa. Coba bandingkan sama bisnis kita sendiri. Itu jauh lebih praktis lah. Kalau kayak SEO tadi kan website kita nggak bisa ngecek kan, mereka traffic-nya berapa. Jadi kita butuh tools. Kalau Instagram bisa dicek manual karena semuanya transparan gitu. Oke, mungkin dari aku itu ya. Mungkin teman-teman nanti kalau masih ada pertanyaan tentang marketing funnel, entah itu awareness, interest, desire action, aku mungkin sertakan LinkedIn sama Instagramku aja ya, Kak Safira ya. Nanti teman-teman bisa DM ke situ atau chat ke situ. Cuman baiknya lewat LinkedIn aja. Kalau Instagram biasanya aku jarang buka sekarang. Cuma scroll-scroll aja. Oke, dari aku mungkin cukup itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Aku appreciate semuanya interaksi dan proaktif semua. Semoga bisa terus proaktif dan interaktif sampai hari terakhir. Selamat istirahat semuanya. Aku kembalikan ke Kak Syafira ya. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Fahri atas materi yang luar biasa nih ya. Oke, keren-keren banget nih ya teman-teman. Pada aktif-aktif banget nih ya. Aku lihat di kolom chat ini tuh pada banyak banget nih yang nanya. Harapannya nanti pada hari Rabu, hari berikutnya itu pada aktifnya sama sih. Kalau bisa lebih meningkat lagi nih. Oke, untuk yang nanya absensi nih, aku akan kirim absensinya. Ini teman-teman bisa ngisi absensi pada malam hari ini. Oke, baiklah teman-teman, karena waktunya udah lewat 1 menit ya, di sini langsung aja aku akhiri. Terima kasih banyak teman-teman atas kontribusinya, atas kehadirannya, atas keaktifannya pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi di hari Rabu nih teman-teman. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam teman-teman. Terima kasih, selamat malam.